Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati dengan NIM 2008304064 dari kelas IATB semester 4. Di sini saya akan melanjutkan review dari buku MK Tarik Al-Quran. Jadi lanjutan buku The Story of Quranic Text pada bab 9 ini, yaitu tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Teori ini akan membantu kita untuk menyatakan keutuhan Al-Quran, sekalipun ada beberapa orang yang beranggapan bahwa bahasa Arab tidak mempunyai huruf alfabet di zaman Nabi Muhammad. Mingana bahwa perbedaan bacaan antara pada ayat-ayat tertentu disebabkan kesalahan pada sistem ilmu tulisan Arab kuno, yaitu paleografi Goldziher, dan bahwasanya naskah Al-Quran itu ditulis dalam skrip Kufi pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Tidak ada pada abad pertama Hijriah. Gruendler. Guna menangkis argumentasi ini, kita perlu membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran masih tetap tidak ternodai. Poin pertama yaitu tentang latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif. Banyak sekali para orientalis yang berpendapat tentang hal ini. Akan tetapi, pendapat yang paling unggul saat itu adalah pendapat Nabia Abbott. Menurut Abbott, manuskrip Arab Kristen tertua adalah dari tahun 876, yakni 264 Hijriah. Awad bahkan menyebut adanya manuskrip yang lebih awal lagi, yang ditulis pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi. Manuskrip Arab Kristen yang tertua ditemukan pada kedua pertengahan abad ketiga Hijriah. Secara literal ada ratusan kalau tidak ribuan manuskrip Al-Quran yang terdapat pada periode ini. Perbandingan antara manuskrip yang ratusan ini dengan satu atau dua contoh Estrangelo Syriac, dan akhirnya beranggapan bahwa Syriac mempengaruhi Al-Quran, benar-benar merupakan ilmu miskin kalau ingin menyebutnya sebagai ilmu. Selain itu, ada budaya lain yang mempengaruhi tulisan Arab kuno, yaitu paleografi adalah Nabatean. Poin yang kedua yaitu studi dokumentasi dan inskripsi Arab kuno. Garis yang samar antara bahasa Nabatean dan inskripsi bahasa Arab di antara ilmuwan. Terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabatean atau inskripsi Arab. Ada sebagian ilmuwan yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai inskripsi Nabatean, hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskripsi Arab, dan contoh di bawah akan dapat memberi gambaran tentang hal ini. Dengan bahasa Arab apa orang Nabatean berbicara? Ibnu Usta mencatat pertanyaan Ibnu Abbas bahwa yang pertama-tama membuat aturan grammar dan alfabet bahasa Arab tak ada orang lain selain Ismail. Allah kemudian menugaskan Ismail sebagai nabi dan rasul untuk mengajak umatnya menyembah Allah, mendirikan sholat, dan membayar zakat kepada orang miskin. Oleh karena itu, Allah mengutus Rasul dalam bahasa kaumnya sendiri. Maka Ismail juga sudah pasti berdakwah dalam bahasa Arab. Lalu selanjutnya yaitu kemunculan beberapa skrip dan masalah penanggalan mushaf Kufi. Perubahan yang cepat pada skrip Arab seperti kita jumpai karakter tajam dan bulat tersambung, seperti tidak lurus, berkembang bersama dengan perkembangan skrip Hejazi pada tingkat awalnya. Ada beberapa contoh tentang skrip dalam pembahasan ini. Batu nisan dari Aswan, Mesir Selatan, dengan inskripsi tahun 31 Hijriah. Ahmad menganggap
sebagai inskripsi Kufi yang tertua. Yang poin kedua, inskripsi dalam skrip Kufi dekat Taif sebelah timur kota Makkah menuliskan doa tulisan tahun 40 Hijriah. Satu inskripsi dekat Mekah berdasarkan pada ayat Al-Quran dalam skrip Kufi tahun 84 Hijrah. Dari ketiga contoh skrip yang tadi disebutkan memberi penegasan bahwa walaupun pada abad pertama Hijriah skrip Kufi telah mendapat tempat di seluruh negara muslim seperti Mesir, Hejaz, Syria, Irak, dan seterusnya, inskripsi ini bertentangan dengan Kruener yang menyatakan bahwa semua mushaf Kufi muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada pertengahan abad pertama, skrip ini sudah terkenal dan dipakai di seluruh dunia Islam, khususnya dalam uang logam. Buku selanjutnya saya akan mereview buku yang kedua, yaitu Sejarah Rekonstruksi Al-Quran. Pada bab 8 ini menjelaskan tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran, karakteristik ortografi Utsmani. Dalam karyanya Al-Mughni fi Ma'rifah Marsum Hafif Al-Amsar, Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal dari kalangan sarjana bahasa Arab. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks syikok atau korina, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus berikut, yaitu penulisan tak taknis sebagai pengganti tak marbuto di berbagai tempat lainnya. Tidak dapat dipastikan apakah kata termaksud berbentuk tunggal atau jamak, yang dalam kebanyakan kasus hanya ditulis tak taknis, seperti kata kalimat yang menggunakan akhirat tak taknis yang dibaca para qurra Damaskus dalam bentuk jamak, sedangkan qurra kota lainnya membaca dalam bentuk tunggal, kalimahnya itu pakai tak marbutoh. Yang kedua yaitu partikel-partikel ada harf bahasa Arab digabungkan dalam pengucapannya dan hingga taraf tertentu dalam penulisannya. Dalam ortografi Al-Quran, hal ini dikembangkan lebih jauh, terutama dalam ortografi yang belakangan, seperti ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi terdapat penulisan mim kedua bersambung dan mim terakhir ada alifnya. Tetapi ada juga yang dipisah dan ada yang ditulis huruf minnya dulu baru mim. Terus ada juga yang ungkapan amanah di mana kata aman ini menyatu namun ada juga yang terpisah, seperti an dulu lalu man, sehingga diidghamkan. Abu Ubaid mengaku melihat kasus penulisan semacam itu dalam tulisan tangan manuskrip Utsmaninya, dan Zamakhsyari tidak mempermasalahkan kebenarannya. Tetapi Al-Dani mengatakan tidak pernah menemukan kasus tersebut dalam berbagai naskah Al-Quran tulisan tangan. Baxter membenarkan pandangan Al-Dani dan mengemukakan bahwa bentuk penulisan semacam itu tidak pernah muncul dalam berbagai fragmen Al-Quran beraksara Kufi yang ada. Yaitu selanjutnya, latar belakang penyempurnaan Rasmul Utsmani. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam. Bentuk scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang yang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Kekeliruan pembacaan teks Al-Quran yaitu tashdif
yang disalin dalam aksara semacam ini tentu saja bisa diminimalisasi atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafal Al-Quran yang kuat atau paling tidak memiliki tingkat keakraban yang tinggi terhadap teks kitab suci. Kalau tidak demikian, sangat mungkin baginya terjebak dalam kekeliruan pembacaan. Ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyak orang non-Arab memeluk Islam, berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran yang disalin dengan scriptio defectiva di kalangan pemeluk baru Islam semakin merebak. Akhirnya, penguasa politik Islam mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rasmul Al-Quran, dan langkah aktual penyempurnaannya dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal yang diciptakan Ad-Du'ali kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad. Sehubungan dengan tanda-tanda pembeda konsonan, dikabarkan bahwa upaya pengintroduksiannya mulai dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibnu Marwan, Nasr Ibnu Hashim, dan Yahya Ibnu Ya'mur. Keduanya adalah murid Ad-Du'ali. Kedua ahli bahasa ini kemudian mengintroduksi titik-titik diakritis untuk pembedaan tersebut. Upaya pemberian titik-titik diakritis untuk membedakan simbol-simbol konsonan yang memiliki perlembangan senada ini bisa diilustrasikan sebagai berikut. Kerangka konsonan H supaya dibaca kho dikasih titik di atas satu dan titik di dalam supaya dibaca jim. Introduksi scriptio plena dalam penulisan Al-Quran juga tidak berlangsung mulus, tetapi penuh dengan kontroversi akut di kalangan sarjana muslim. Mayoritas sarjana muslim memandang Rasmul Utsmani, yakni bentukan tulisan yang digunakan untuk masa Utsmani untuk menyalin Al-Quran, tidak tunduk kepada aturan-aturan yang disusun kecerdikan akal pikiran manusia. Menurut sudut pandangan ini, Rasmul tersebut bersumber dari Nabi, yaitu Tauqifi, tetapi gagasan-gagasan yang menekankan keilahian dan karakter mengikat Rasmul Utsmani ini ditentang para penganjur pengintroduksian scriptio plena dalam penulisan Al-Quran. Bagi mereka, Rasmul Utsmani sama sekali tidak bersifat tauqifi, tapi hanya merupakan suatu cara penulisan yang disetujui Utsman dan diterima kaum muslimin pada masa itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.